Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Adinda Arindia Putri. Di sini saya akan membuat video tentang komunikasi, informasi, edukasi kepada calon aseptor KB. Mari kita lihat video selengkapnya. Assalamualaikum Bu Dida. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk ya. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Bidan Adinda Arindia Putri. Baik, nama Ibu siapa? Dela Delia, Umur? 30 tahun, Alamat Ibu? Kampung Pamahan, Baik. Suami Ibu kemana ya? Aku nggak ikut kemari. kerja. Oh, ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau BKB, Bu. Baik. Sebelumnya Ibu udah mempunyai anak berapa? 3, Bu. Baik, di sini Ibu bisa lihat ke layar laptop saya. Saya akan menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi yang bisa Ibu gunakan, yang bisa Ibu pilih ya. Nah, di sini tuh ada KB pil, KB suntik, KB kondom, KB implan, KB IUD. Nah, untuk di sini tuh ada kontrasepsi permanen. Kontrasepsi permanen ini untuk wanita ada tubektomi, pada pria vasektomi. Untuk pil KB, nah ada pil KB ini Bu, alat kontrasepsi jenis pil yang hanya mengandung hormon progesteron. Pil ini cocok untuk ibu menyusui. Terus ada pil kombinasi, alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Pil ini mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi Bu, 99%. Bila digunakan dengan tepat dan secara teratur. Nah, pil KB ini diminum setiap hari Bu, nggak boleh telat. Kalau misalnya telat sehari, ibu esoknya harus minum 2 pil sekaligus. Nah, ini gambar pilnya ya Bu. Nah, selanjutnya itu ada suntik. Nah, alat suntik kontrasepsi yang hanya mengandung hormon progesteron yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Nah, ada juga yang 1 bulan sekali Bu. Dia cara kerjanya mencegah pelepasan sel telur, mengentalkan lendir sehingga sperma sulit bertemu dengan sel telur. Nah, terus di sini ada kondom Bu. Kondom digunakan pada penis pria ataupun bisa digunakan pada wanita untuk mencegah sperma bertemu sel telur ketika terjadinya injeksi atau berhubungan intim. Nah, menggunakan kondom cukup sangat efektif Bu, selama digunakan secara tepat dan benar. Cara kerjanya adalah mencegah masuknya sperma ke alat kelamin wanita sampai ke ovum. Nah, ini gambarnya Bu, untuk gambar kondom. Selanjutnya itu ada susuk atau implan. Alat kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan. Kontrasepsi ini hanya mengandung hormon progesteron dengan bekerja panjang Bu. Nah, ini untuk gambar, ini untuk cara pemasangannya. Terus ada IUD. IUD adalah alat kontrasepsi kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim yang harus digantikan jika sudah digunakan selama periode tertentu. IUD merupakan cara efektif jangka panjang, namun populernya mana spiral. Jenis-jenis IUD di Indonesia ada Copper T, Copper 7, Multilot, dan Lepislop. Nah, ini penggunaan pada IUD Bu ya. Ini gambar IUD-nya, ini cara pemasangan IUD-nya. Nah, yang ini untuk kontrasepsi mantap atau tubektomi dan vasektomi. Nah, tubektomi ini digunakan pada wanita. Metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita bila tidak hamil lagi, dengan cara mengoklusikan tubuh polopi, mengikat atau memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Nah, ini gambarnya Bu, gambar tubektomi atau steril pada wanita. Dia dipotong. Terus di sini ada vasektomi. Nah, vasektomi ini metode operasi pada pria, prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara mengoklusikan fase referensia sehingga aluran transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi atau penyatuan dengan ovum tidak terjadi. Nah, ini Bu, saluran itu dipotong untuk sterilisasi pada pria. Nah, baik Bu, sudah selesai.
macam-macam alat kontrasepsi tersebut, ibu menggunakan alat kontrasepsi apa? Implan Bu. Oh baik, implan ini cocok untuk ibu yang ingin menunda kehamilan dalam jangka waktu panjang, yaitu 3-5 tahun. Nah, suami ibu apakah mempersetujui ibu menggunakan KB implan ini? Iya Bu, mempersetujui. Baik. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi tentang KB implan ini? Apakah ada keuntungan dan kerugian dan efek samping dari kontrasepsi implan Bu? Ada Bu. Nah, lihat di sini ya Bu, ke layar laptop saya. Nah, ini keuntungannya Bu. Keuntungannya itu dari KB implan mencegah kehamilan hingga sampai 5 tahun, tidak menimbulkan rasa sakit atau luka di dalam kulit, kesuburan kembali pulih setelah susuk KB ini dilepas, tidak perlu memeriksa dalam, tidak mengandung hormon estrogen, tidak memberikan masalah saat melakukan hubungan seks, tidak mengganggu reproduksi ASI, bisa dilepas kapan saja sesuai dengan keinginan ibu. Nah, untuk kerugian dari KB implan ini, setelah pemasangan akan merasakan mual, sakit kepala, perubahan perasaan atau kegelisahan pada diri ibu. Terus memicu meningkatnya atau menurunkan berat badan. Perlu dilakukan pembedahan kecil untuk memasang dan melepasnya Bu. Nah, tidak dianjurkan untuk wanita penderita penyakit kanker payudara, hati, penggumpalan darah, pendarahan tanpa sebab, kolesterol tinggi, pasien darah tinggi, penyakit kandungan empedu, siklus menstruasi tidak teratur, dan pasien penyakit jantung. Jadi tidak dianjurkan untuk yang ini ya Bu, yang punya penyakit ini. Nah, untuk efek samping dari KB implan ini, nyeri atau pembengkakan pada sekitaran implan yang di sana Bu, pada sekitaran tangan ibu. Nah, mengalami gangguan siklus menstruasi berjerawat Bu. Nah, itu penjelasan dari keuntungan kerugian. Ada Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Ya Bu, sama-sama.